Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertemuan pertama untuk kelas 11, saya Dedi Mulyana memberikan materi untuk housekeeping departemen. Tentunya kalau kita berbicara mengenai departemen ini, kita tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, sampai dengan kenyamanan ketika baik tamu ada di dalam hotel ataupun karyawan yang ada di dalam hotel itu sendiri. Housekeeping departemen kedudukannya di dalam hotel tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan hotel sehari-hari, di mana secara keseluruhan housekeeping departemen ini dia yang bertanggung jawab secara menyeluruh tentang tadi kebersihan, kerapihan, kenyamanan, sampai tamu itu merasa nyaman ketika ada di dalam hotel. Begitupun karyawan ketika ada di dalam hotel tentunya dia merasa nyaman pula dalam melakukan kegiatan tugas sehari-harinya. Untuk housekeeping departemen tentunya di hotel dibagi menjadi beberapa bagian. Di bawahnya ada yang dikatakan dengan public area section, ada yang dikatakan dengan room section, ada yang dikatakan dengan laundry section, dan juga ada yang dikatakan dengan garden section. Tentunya untuk materi kelas 11 di awal pertemuan saya akan memberikan tentang materi public area section. Untuk mempersingkat waktu ya, dalam public area section yang akan kita bahas awal yaitu mengenai menganalisa public area dan juga melakukan pengecekan public area itu sendiri. Nah, dalam menganalisa saya coba nanti akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari public area itu sendiri, ke ruang lingkup, ke struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, juga pekerjaan-pekerjaan berdasarkan per step apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan kegiatan pembersihan di area atau di public area itu sendiri, seperti itu. Tentunya dari pembahasan yang tadi saya akan membagi beberapa pertemuan dalam pembahasan tersebut ya, mungkin bisa sampai 3 sampai 4 pembahasan. Makanya untuk pembahasan pertama dalam menganalisa public area saya akan bagi menjadi 2 bagian saja. Yang pertama tentang pengertian public area, dan yang kedua nanti tentang ruang lingkup dari public area itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya coba langsung masuk ke materi tentang pengertian public area itu sendiri, di mana kalau kita mengacu kepada buku-buku dari berbagai macam sumber, tentunya banyak sekali pendapat-pendapat yang memberikan pendapatnya tentang pengertian public area itu sendiri. Tapi saya coba ambil yang paling singkat, yang paling mudah dipahami, yang paling mungkin memberikan pengertiannya agak sedikit gampang untuk kita semua. Pendapat itu adalah public area bagian daripada housekeeping departemen dalam menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, kenyamanan seluruh hotel, baik itu yang ada di dalam gedung ataupun di dalam gedung itu sendiri. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada public area itu dia memiliki tugas dan tanggung jawab tentang kebersihan, kerapihan, keindahan, dan kenyamanan
baik itu ada yang di dalam gedung hotel itu sendiri ataupun di luar hotel itu sendiri atau di luar bangunan itu sendiri, seperti itu. Nah, lebih kepada mendasar, kalau saya coba mengartikan daripada pengertian ini, mungkin yang dikatakan dengan public area itu adalah ya area umum ya yang ada di dalam hotel ataupun di luar hotel ya yang umumnya sering dilewati oleh pengunjung atau tamu ataupun karyawan hotel dalam memberikan pelayanan, maka area-area itulah yang dikatakan sebagai public area. Nah, jadi kan mungkin banyak sekali di dalam ataupun di luar hotel itu sendiri yang umumnya sering dilewati oleh tamu ataupun sering dilewati oleh karyawan ya di dalam hotel, maka secara keseluruhan kebersihan, kerapihan, keindahan, dan ujung-ujungnya nanti akan memberikan sebuah kenyamanan baik itu untuk tamu sendiri ataupun untuk para karyawan dalam memberikan sebuah pelayanan kepada tamu. Itu mungkin dasar secara gampangnya saya melihat dari definisi secara keseluruhan pendapat-pendapat yang ada. Nah, seperti itu. Oke. Untuk lebih mendasar atau lebih kalian memahami yang termasuk ke dalam area-area mana saja sih yang sering dilewati oleh tamu dan oleh karyawan, maka saya coba masuk kepada ruang lingkup daripada public area itu sendiri. Nah, ini saya coba berikan contoh area-area yang sering dilewati oleh tamu dan juga sering dilewati oleh karyawan. Saya coba ambil beberapa contoh saja. Sebenarnya contohnya itu banyak sekali di dalam ataupun di luar hotel yang termasuk ke dalam public area itu sendiri. Ini secara garis besarnya saja. Yang pertama ada yang dikatakan lobby, yang kedua ada yang dikatakan koridor, yang ketiga ada yang dikatakan tangga darurat, yang keempat ada yang dikatakan kolam renang, yang kelima ada yang dikatakan area parkir, yang ketujuh ada yang dikatakan salasar, yang kedelapannya ada yang dikatakan dengan toilet tamu. Nah, ini hanya sebagian contoh-contoh saja. Kalau kita melihat secara umum, secara keseluruhan yang termasuk ke dalam public area itu mungkin lebih dari 20 ataupun 30 area-area yang ada di dalam ataupun di luar hotel yang termasuk ke dalam ruang lingkup public area itu sendiri. Oke, ini mungkin pertemuan pertama yang bisa saya berikan untuk kalian anak-anakku kelas 11 perhotelan ya. Nanti kita lanjut di sesi kedua atau di pertemuan kedua, masih materinya di public area. Kelanjutannya mungkin nanti kita akan membahas tentang struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab dari orang-orang yang ada di dalam public area, dan seterusnya sampai ke pertemuan ketiga ataupun keempat nanti. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, utamakan kesehatan di dalam diri kalian masing-masing.